Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ropik Hidayat. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDIT Insan Rabbani Majalengka, Jawa Barat. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan kedua di LPTK IAIN Kediri. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDIT Insan Rabbani Majalengka, Jawa Barat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk sekalian. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, bersama Ustadz Ropik Hidayat. Alhamdulillah, sebelum kita mulai Ustadz mau bertanya kabar dulu nih. Apa kabar AA dan Teteh sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagus semuanya, kabarnya baik, alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya Ustadz mau absen dulu nih, ya. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini di kelas 4A? Ya, silakan Ananda Alif. Alif Nuriana, Gus. Alif Nuriana. Kenapa Alif Nuriana? Sakit. Oke. Alhamdulillah dari semua yang hadir semuanya sehat, tapi ada satu teman kita yang sakit, yakni Ananda Alif Nuriana. Baik, kita doakan semoga Ananda Alif Nuriana yang sedang sakit Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk keberkahan kita mengawali perjumpaan kita, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Nawab. Disilakan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai dengan khusyuk, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, ya, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan, ya, memulai pelajaran ini sampai akhir dalam keadaan baik dan lancar. Amin ya rabbal Alamin. Baik, sebelumnya Ustadz mau cek dulu nih, sudah bawa peralatan tulisnya? Sudah, Ustaz. Sudah membawa buku PAI Budi Pekertinya? Sudah, Ustaz. Silakan buka buku PAI-nya, ya. Kita akan mempelajari materi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, ya. Namun sebelumnya Ustadz ingin mereview kembali, Ustadz ingin mengulang kembali, ya, mata pelajaran sebelumnya, ya, materi sebelumnya. Siap untuk belajar? Siap. Ustadz ingin semuanya konsentrasi, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Iya, luar biasa, ya. Masih ingat tidak pelajaran yang telah
lalu yang kita Masih lewati? ingat. Masih ingat tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, ya. Syukur nikmat itu mensyukurinya dengan cara 3 hal. Ada berapa hal? 3 hal. Yang pertama dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan ucapan kita, betul ya. Yang kedua dengan hati kita, betul sekali Ananda Alif ya. Yang ketiga dengan cara mensyukuri menggunakan anggota tubuh kita, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ananda sekalian. Baik, untuk menyemangati jiwa nasionalisme kita, kita akan melaksanakan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Siap? Siap. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pantu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Suaranya lantang, hebat ya, luar biasa. Baik, ada teteh, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan lagu Indonesia Raya tersebut jiwa nasionalisme kita semakin tinggi ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mempelajari materi Al-Quran surat Al-Falaq dan Al-Quran surat Al-Fil. Silakan dibuka bukunya ya. Baik, kenapa sih Ustadz? Kenapa Ustadz kita harus membaca dan mempelajari Al-Quran surat Al-Fil dan Al-Quran surat Al-Falaq? Yang pertama, setelah kita nanti belajar, diharapkan kita dapat mengetahui makna dari Al-Quran surat Al-Fil dan Al-Quran surat Al-Falaq ya. Dan kemudian juga kita harus membaca Al-Quran supaya apa? Supaya kita dapat pahala dari Allah dan dapat mahkota nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ustadz akan tampilkan sebuah video tentang Al-Quran surat Al-Falaq. Silakan dicermati ya. Siap?
Ya, oke. Silakan cermati Al-Quran surat Al-Falaq berikut ini. Surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kita akan membaca surat Al-Falaq secara bersama-sama. Siap? Siap. Oke, kita akan membaca secara bersama-sama, nanti bergantian ya membaca satu orang. Baik. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Bareng-bareng ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terima kasih. Tadi kita sudah membaca Al-Quran surat Al-Falaq. Ustadz minta nanti setiap ananda sekalian bergantian membaca Al-Quran surat Al-Falaq. Kita akan mulai ya dari Ananda Fahri. Ya, oke, sebentar ya. Kita akan cek bacaan. Ananda Fahri sudah bisa Al-Falaq? Oke, Ananda Fahri, kita akan mengecek bacaan surat Al-Falaq ya. Dimulai dari Ananda Fahri. Silakan. Cukup, terima kasih ya. 2 ayat tadi luar biasa. Dilanjutkan Ananda Nawab ayat ketiga dan keempat. Silakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Terima kasih Ananda Nawab. Kemudian kita ke Ananda Raisa. Ayat terakhir. Boleh dibuka dulu maskernya. Ananda Raisa. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Wa min syarri hasidin. Shadaqallahul azim. Luar biasa, tepuk tangan untuk Ananda tadi yang membaca Al-Quran surat Al-Falaq. Tepuk tangan yang mulia. Baik ya. Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq, Ustaz? Ada yang tahu? Al-Falaq itu apa? Acungkan tangan. Adamar. Adamar, silakan. Apa tadi Al-Falaq artinya? Waktu subuh. Betul sekali. Nama lain dari subuh itu apa? Fajar. Fajar, betul sekali A'anawa. Waktu subuh atau waktu fajar. Hebat. Coba ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa yang tahu apa arti Qul a'udzu birabbil falaq? Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan yang menguasai al-falaq, waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa-apa yang diciptakan. Jadi kita berlindung kepada siapa? Allah yang menguasai Kita. waktu subuh, menguasai kita, betul sekali ya. Dari apa? Dari kejahatan makhluk yang dia
takan. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiganya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan syarri ghasiqin idza waqab. Bukan perempuan-perempuan, itu ayat yang keempat. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Betul sekali Ananda Aqsa ya. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tadi perempuan-perempuan, betul? Penyihir yang meniupkan buhul-buhul fil 'uqad, ya. Yang meniupkan pada buhul-buhul. Kemudian ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Apa artinya? Dan dari kejahatan orang yang dengki, iri, betul? Apabila dia dengki, betul sekali ya. Jadi kita ini harus berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Oke. Ada pertanyaan tidak ya mengenai surat Al-Falaq? Ya, Ananda Yoli. Sebentar, Ananda Yoli. Ananda Yoli ingin bertanya nih teman-teman ya. Apa Ananda Yoli pertanyaannya? Coba lihat di sebelah sana. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Tepuk tangan dulu dong buat Ananda Yoli yang telah berani bertanya ya. Baik. Ustadz ingin tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Yoli. Wah, Ananda Damar, disilakan. Pertanyaannya dari Ananda Yoli, kenapa kita harus berlindung kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa. Tepuk tangan buat Ananda Damar. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah, kata Ananda Yoli? Kata Ananda Damar, supaya kita ya, karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa. Baik. Sekarang kita akan membaca Al-Qur'an surat Al-Fil. Tapi Ustadz ingin kalian mencermati video berikut ini. Ya. Oke. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Dia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah
Gereja Beliau itu diberi nama membangun gereja Al-Quds. yang sangat megah. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Ternyata gereja yang Keesokan begitu harinya, besarnya Abroha tidak bersama ramai. para prajurit Makanya bersiap Abraham untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abroha melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku San'a. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Ya, sudah dicermati videonya? Sudah. Luar biasa. Untuk menyemangati tepuk semangat. Semangat. Baik, setelah mencermati video tadi, Ustadz ingin bertanya. Menceritakan tentang apa video yang tadi kita simak. Silakan Ananda Aksol. Pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Mekah. Pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Mekah.
Tepuk tangan untuk Ananda Akso. Betul jawabannya ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ingin menceritakan kembali video? Ada Mar? Silakan. Kenapa Kenapa? Kenapa Kenapa raja raja itu menyerang Mekah? itu menyerang Mekah? Oke, sebelumnya menceritakan tentang apa lagi tadi video yang kita simak? Tadi kata Abang Akso katanya menceritakan tentang pasukan bergajah yang ingin menyerang Mekah. Ananda Nawab silakan. Menceritakan tentang apa tadi? Raja Abraham membawa pasukan gajah. Raja Abraham membawa pasukan gajah, betul sekali. Ya. Makanya cerita bergajah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat apa coba? Betul, Ananda Fijar. Ananda Fijar. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil yang artinya pasukan bergajah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Bahwa kita ini menyaksikan sebuah video tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa rajanya? Abraham, betul. Ya, ingin menyerang Ka'bah di kota Mekah. Lalu Allah murka, Allah kirimkan Burung ababil. burung ababil. Betul sekali, ya. Supaya kita lebih efektif, kita baca Al-Quran surat Al-Fil bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Coba Ananda Akso baca ayat pertama. Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terima kasih. Silakan Ananda Furqan ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum. fi tadlil. Silakan Ananda Fikri. Wa arsala alaihim thayran ababil. Bareng-bareng. Tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Sekarang Ustaz akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bisa tunjuk langsung saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, semuanya akan mendapat satu kelompok masing-masing satu amplop. Silakan yang berada barisan di depan untuk mengambil amplopnya. Ananda Akso, Ananda Aufa, hati-hati ada kabel. Ananda Azmi, Ananda Kavi dan Ananda. Silakan yang barisannya di belakang untuk maju ke depan. Silakan buka amplopnya bareng-bareng. Ya. Instruksinya menyusun sesuai ayat. Ayat 1 kelompok 1, ayat 2 kelompok 2,
ayat 3 kelompok 3, ayat 4 kelompok 4, dan ayat 5 kelompok 5. Silakan cari ke kelompok yang lain. Ini sudah betul belum susunannya? Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan, baru ada apa itu? Qul saja ya. Qul disimpan, itu ditukar. Itu ditukar. Apa? Yang apa tadi? Gosikin, ada yang perlu gosikin nggak? Silakan, saya tanya, silakan. Nih birobi, nih apa? Nah, Qul a'udzu birabbi kurang satu. Ini di sini. Qul a'udzu birabbi. Satu lagi apa? Falak, cari falak. Apa? Ya, ambil. Silakan disusun. Gosikin, ada yang perlu gosikin. Gini saja, bawa saja. Silakan. Birabbi. Oke, silakan duduk. Kelompok ini sudah benar. Ayat 2. Min syarri ma khalaq. Ini apa? Nah, yang lainnya ditukar ke kelompok lain. Yang ini kan salah. Nah, silakan tukar ke kelompok lain. Satu lagi apa? Kholaknya mana betul kan ma khalaq. Nah. Nih. Silakan Aupa. Ini di Aupa banyak tuh. Silakan. Ini maholak. Ini ayat 3 apa? Ayat 3. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, ghasikin ini. Idza waqab. Ini ayat 5 berarti. Wa min syarri hasidin idza, sedangkan ini kan ayat 4. Ini ayat 5 tuh, ke sini. Ini ayat 5. Ini ke sini ke kelompok 4. Kelompok 5 udah selesai. Nah, kelompok 5 duduk. Tinggal kelompok 2 cari wa min syarri. Ini wa min syarri. Oke. Bos, wa min syarri. Wa min syarri ghasikin. Ini ayat 4 nih. Min syarri. Nih Anda lupa. Min syarri ma khalaq. Nah, duduk. Ayat kelompok 2 duduk. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah. Silakan duduk. Kelompok 3, kelompok 4. Wa min syarri nafasati fil uqad. Betul. Silakan duduk. Coba kelompok 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan duduk. Coba Ananda Aufa. Ananda Akso, mohon maaf. Silakan dibaca ayat yang pertamanya sesuai dengan tadi, betul atau tidak nih ya. Coba jangan ditutupi. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Betul ayat 1? Betul. Ayat yang kedua sekarang. Kelompok Aufa. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq ayat 2 betul? Betul. Ayat yang ketiga. Sebentar. 1, 2, 3. Betul? Betul. Ayat yang keempat. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Betul ayat yang keempat? Betul. Ayat yang kelima. Silakan baca. Bareng. Betul ayat kelima? Betul semua, tepuk tangan. Luar biasa ya. Betul semua ya. Silakan masukkan ke amplopnya kembali. Amplopnya, silakan. Coba Ananda Furqan bawa. Oh, ditempel. Ada lagi kalian. Ya, kita buka dulu amplopnya. Ananda Furqan maju. Ya, itunya di bawah. Silakan ke depan. Oke. Ustaz, mau dari awal kamu baca ya. Mohon perhatikan.
Apa arti dari kul? Katakanlah Muhammad. Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad, ya. Kemudian baca apa ini? A'udzu. Apa arti a'udzu? Aku berlindung. Kemudian apa ini? Birobbi. Apa artinya? Kepada Tuhan yang menguasai. Apa ini? Al-Falaq. Apa artinya? Yang menguasai waktu subuh atau waktu fajar. Tepuk tangan untuk Ananda Furqan. Silakan di bawah. Silakan duduk. Ananda Rehan, silakan maju. Sama juga ini ya. Oke. Terlalu kreatif ya. Hanya 2 kosakata ayat 2 ini. Ananda Rehan ada di sana? Apa baca? Min syarri. Apa artinya? Dari kejahatan. Apa ini? Ma khalaqa. Apa artinya? Makhluk yang dia ciptakan. Oke, silakan bawa kembali. Tepuk tangan untuk Ananda Rehan. Asmi, silakan ke depan. Nih, di sini agak panjang Bu ya. Silakan ke depan. Apa ini Ananda Asmi? Ada di sana? Apa baca? Ini Arabnya dulu. Wa min syarri. Dan dari kejahatan. Apa ini? Ghasiqin. Ghasiqin apa artinya? Malam. Idza waqab apa artinya? Apabila telah gelap gulita. Terima kasih Ananda Azmi. Tepuk tangan untuk Ananda Azmi. Next kita punya Ananda Yuli. Yuli, silakan di tengah. Apa artinya? Baca dulu Arabnya. Wa min syarri apa artinya? Dan dari kejahatan. Apa ini? Nafati. Apa artinya? Perempuan-perempuan penyihir yang meniup. Fil uqad apa artinya? Pada bugul-bugul talinya. Terima kasih Ananda Yoli, silakan duduk. Tepuk tangan buat Ananda Yoli. Dan terakhir Ananda Rania, silakan ke depan. Oke, silakan ke depan. Yang Ananda Nawab nih ditempel juga nih. Oke. Wa min syarri apa artinya? Dan dari kejahatan. Baca Arabnya. Hasidin apa artinya? Orang yang dengki. Idza hasad apa artinya? Ketika dia dengki. Tepuk tangan untuk Ananda Rania. Mana tepuk tangannya? Baik. Tadi sudah dibacakan tentang arti permufradat atau perkataannya ya. Baik. Tadi juga kita sudah bermain dengan card ya atau permainan kartu tadi ya. Kemudian kita akan menyusun juga tadi sudah, mendemonstrasikan ayatnya juga sudah tadi, menghafalkan per ayatnya tadi juga sudah ya. Baik, sekarang Ustadz akan bagikan untuk mengevaluasi ya. Apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum? Silakan masuk ke belakang.
Ananda Aufa, Ananda Azmi, Ananda Fakih, Kafi. Ada lebih nggak? Harusnya pas. Silakan tulis nama, tanggal 20 September 2022. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Ini soalnya mengandung HOTS. Siapa itu HOTS? High Order Thinking Skill. Diajak berpikir kritis ya. Apa? 20 September. Oh iya pas berarti. Ya, please, silakan. Silakan waktunya kalian 1 menit ya. Tanggal 20 September. Silakan kerjakan. Baik, anak-anak sekalian, dari awal sampai akhir kita sudah mempelajari surat apa? Al-Falaq dan surat apa itu surat Al-Falaq? Artinya waktu subuh, betul sekali Ananda Akso. Dan surat Al-Fil. Apa arti surat Al-Fil? Pasukan bergajah, betul sekali. Tadi juga sudah kita mempelajari mufrodat dari kartu ya, dari kartu-kartu yang menggunakan ayat-ayat beserta artinya, ya, mufrodatnya. Baik, coba dari pembelajaran kita, baik, siap ya. Dari pembelajaran kita kali ini, apa yang kalian dapatkan? Bisa menghafal surat. Bisa menghafal surat. Surat apa, Ananda Nawa? Surat Al-Falaq dan surat Al-Fil, betul sekali. Apalagi yang bisa kita dapatkan dari pelajaran tadi? Tahu sejarah Islam, betul sekali Ananda Damar. Apalagi? Mengetahui artinya, betul sekali Ananda Nawab. Siapa lagi? Bisa membaca Al-Quran, betul Ananda Pijar. Ya, hebat semuanya. Kira-kira apa yang harus kita tingkatkan untuk pertemuan yang akan datang? Apa? Supaya kita lebih memahami Al-Quran, betul sekali. Dari pelajaran Al-Falaq kita harus berlindung kepada Allah. Satu, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Ya, kemudian kejahatan perempuan yang meniup pada tali-tali atau bukul-bukul. Yang terakhir, kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki, betul sekali. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Al-Quran surat Al-Fil? Jangan seperti Raja Abraha. Kenapa? Karena dia menghancurkan Ka'bah, betul Alif ya. Kemudian Allah murka, Allah kirim burung ababil membawa batu dari neraka, betul Pijar, betul ya. Kemudian dilemparinya, kemudian sampai terbakar ya, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian Ustadz ingin memberikan kalian tugas ya, nanti untuk pertemuan yang akan datang. Ya, tugasnya berupa LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti Ustadz akan kirimkan linknya kepada AA dan Teteh sekalian, murid-murid sekalian, untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan, linknya nanti akan dikirimkan ya.
akan dikirimkan kepada kalian semua melalui grup WhatsApp ya. Nanti silahkan dikerjakan ya. Pakai HP bos. Ya, pakai HP ya, betul sekali. Nanti tinggal diisi ya. Besok. Bulan depan. Pertemuan minggu depan ya, minggu yang akan datang. Nanti Ustadz kirim linknya. Terima kasih. Kita akan tutup pertemuan kita. Baik. Para rapi. Terima kasih. Yang akan memimpin doa penutup adalah Ananda Nawab kembali. Silakan. Sikap berdoa, tangan Diangkat kepala ditundukkan. berdoa dimulai dengan khusyuk, doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.